Selamat merayakan Jumat Paskah. Ya, hari Paskah kita bersama dengan Tuhan, kebangkitan kuasa Tuhan. Kemarin hari Jumat kita merayakan Jumat Agung dan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Jadi kekuatan kuasa salib itu menghancurkan setiap kekuatan apapun di dalam dunia ini. Bahkan Tuhan turun. Dia mati, turun di alam maut untuk dia memenangkan, ada kuasa otoritas. Dia ambil kekuatan itu dan dia bangkit. Tanda semua sudah ditaklukkan. Ya, jadi Bapak Ibu hari ini tidak ada lagi intimidasi, penindasan, ketakutan. Ya, apalagi diteror sehingga hidup biasa-biasa dan hopeless, tidak ada pengharapan. Tetapi mari kita tahu pengharapan kita kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit dan mengalami kemenangan. Dan dia lakukan itu semua untuk kita semua menang. Ya, jadi Tuhan rela ditinggalkan di kayu salib untuk kita tidak ditinggalkan. Tuhan rela memikul salib beban untuk kita tidak mengalami kematian karena kekuatan hukum dosa. Jadi semua itu sudah dikalahkan dan semuanya itu diberikan kepada kita. Makanya kan dibilang kita lebih dari pemenang. Ya, kita tidak bekerja, kita yang tidak layak, tapi kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kalau kita sadar tentang semua ini, kita akan bergairah menjalani hidup. Sekalipun ada proses ya, sekalipun ada proses, tetapi bukankah proses itu akan membuat orang melihat kuasa Tuhan dinyatakan ya. Lewat proses Tuhan izinkan untuk kita alami, untuk kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap orang. Untuk Tuhan mengajar kita semakin kuat, semakin tangguh. Karena kita tahu kita terus berperang sepanjang hidup ini dan kita sudah ditetapkan Tuhan orang-orang yang menang di segala peperangan area kehidupan orang. Dan tema firman kita pada siang hari ini tentang berkat kebangkitan Kristus. Ya, jadi kebangkitannya menggenapkan semua yang telah tertulis. Ya, mari yang ada di multimedia minta tolong ditampilkan slide-nya tentang berkat kebangkitan Kristus. Kita baca di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Dikatakan begini, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini kita garis bawahi, sesuai dengan kitab suci ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini lagi, sesuai dengan kitab suci. Jadi selalu ada dua kata pengulangan di ayat 3 dan 4 itu dikatakan sesuai dengan kitab suci. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan ini semuanya sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Sehingga apa yang Tuhan sudah firmankan itu pasti terjadi. Jadi Bapak Ibu mari pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap orang. Kita datang beribadah bukan hanya sekedar orang Kristen. Tetapi kita mau terima pewahyuan nubuatan yang itu akan terjadi bagi setiap orang. Amin. Dan itu sedang terjadi. Karena kekuatan di dalam dunia ini tidak ada lagi yang lebih ampuh selain dari kekuatan firman Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa apa yang sudah difirmankan itu pasti terjadi. Apakah Bapak Ibu percaya setiap firman kuasa kebangkitan itu terjadi bagi setiap orang? Amin, dalam nama Yesus. Sehingga sudah dikatakan sesuai dengan kitab suci. Jadi Tuhan mau dia mati, bahkan sebelum Tuhan mati sudah ada pemberitahuan sampai beberapa kali pemberitahuan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 tentang kematian Kristus. Tetapi ada banyak orang yang waktu itu hanya tidak mengindahkan. Ya, jadi pas kejadian baru orang ingat, aduh ini memang firman itu benar-benar ya dan amin. Ya, dan biarlah kebenaran firman itu di generasi orang begintong imani. Apa saja yang masuk dalam kehidupan orang setiap pribadi yang orang percayai itu pasti terjadi. Ya, karena itu firman. Firman dari Tuhan yang ketika dia menciptakan langit dan bumi pada awal penciptaan, jadilah terang.
Ya, bayangkan otomatis langsung terang. Dunia waktu itu kegelapan, terjadilah terang. Tuhan berkuasa dengan perkataannya. Dan kita anak-anak Allah, anak kerajaan Allah. Perkataan kita berkuasa, ya kan? Ada firman di dalam mulut kita, ada firman di dalam hati kita. Kan firman Tuhan bilang, firman itu begitu dekat dengan kita. Ada di hati kita, ada di mulut kita. Jadi itu yang kita perkatakan sebagai senjata untuk kita mengalahkan setiap godaan iblis. Kenapa saya bilang setiap godaan iblis setan? Karena Tuhan sudah menghancurkan pekerjaan kegelapan, ya. Tuhan sudah mengalahkan kekuatan maut. Kalau kita lagi yang mempersembahkan kehidupan kita untuk dosa dan kita terpengaruh, tertipu dengan godaan-godaan iblis, itu pilihan. Bagian Tuhan, Tuhan sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Sehingga mari Bapak Ibu, pengenalan kita dengan Tuhan yang akan menuntun kita kepada kedewasaan dengan Tuhan. Sehingga orang yang dewasa, yang selalu akan terus dipercayakan tanggung jawab yang dari Tuhan. Orang dewasa yang diberikan kekuatan, kuasa, dan otoritas. Ya, karena coba lihat anak-anak tidak akan diberikan kuasa dan otoritas. Bahkan untuk mengusir setan pun tidak bisa. Tapi kita yang setiap hari makan minum kebenaran firman. Itu akan membuat tubuh rohani kita semakin kuat, segar. Dan otomatis buahnya akan kita lihat. Kita tidak akan lagi tertipu dengan keadaan. Ya, karena kita tahu strategi musuh. Tapi kita tahu kita memiliki strategi kerajaan Allah. Ya, sehingga kita tahu apa yang akan kita gunakan hari-hari ini. Perkatakan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Bukan hanya sekedar kita lihat dan lewat seperti kita baca di media sosial. Tapi mari setiap hari kita perkatakan, kita pahami, teliti, dan sampai firman itu berkuasa mengubahkan kita. Dan kita lihat ada kuasa otoritas firman yang ditambahkan di dalam setiap kita. Dikatakan di sini, di poin pertama itu dikatakan satu-satunya otoritas tertinggi atas kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah kitab suci. Ya, jadi Bapak Ibu, kitab suci apa yang Bapak Ibu pegang hari-hari ini? Apa yang menjadi kesukaan orang? Kalau dulu mungkin ada koran, buku, cerita. Ya, apa yang menjadi pedoman dalam hidup kita hari-hari ini? Ya, semua orang ada di dalam perjalanan yang sama tapi di dalam track yang berbeda. Dan kita semua sudah dikasih kuasa otoritas untuk menghancurkan kekuatan musuh di sekeliling kita. Jangan fokus kepada pekerjaan musuh. Jangan fokus kepada tantangan, tetapi lihat karya salib Tuhan. Tuhan sudah kalahkan semuanya. Ya, jadi kita sebenarnya tinggal menikmati, menerima dengan ucapan syukur apa yang Tuhan anugerahkan bagi setiap orang. Jadi kemenangan itu Tuhan sudah berikan bagi setiap orang. Kenapa Bugem kita belum pernah menang? 10 tahun bergumul dengan pergumulan yang sama. Berarti kita yang harus melihat Tuhan itu besar, dahsyat, dan ajaib. Dia sanggup melakukan segala perkara. Kita yang terus bangun kehidupan pribadi dengan Tuhan. Tuhan kan bilang, mintalah maka aku akan berikan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Carilah aku, maka aku akan memberikan diriku untuk ditemui. Mungkin hari-hari ini fokus kita, waktu yang kita buang terlalu banyak. Bukan di hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu di bulan April ini di momen Jumat Agung dan kebangkitan Kristus, mari orang mengalami sesuatu yang ilahi. Jangan lagi seperti tahun kemarin ya. Bahkan berkat dan rahmat Tuhan itu setiap hari selalu baru. Dimulai ada perubahan hidup. Ya, mungkin kenapa Tuhan tidak melakukan hal yang besar? Mungkin Tuhan sudah menyatakan perbuatan yang besar. Kita saja yang tidak menyadari. Kita saja yang tidak menerima dengan iman. Kita hanya membuang-buang waktu kehidupan kita kepada hal-hal yang pengejaran terhadap dunia. Ya. Padahal itu Tuhan sudah kasih. Berkat Tuhan sudah tetapkan bagi setiap orang. Bahkan hari-hari ke depan yang akan orang lalui Tuhan sudah sediakan. Untuk apa orang mengkhawatirkan masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Bagian kita lakukan hari ini. Karena jaminan Tuhan, hari esok, masa depan yang penuh pengharapan menjadi bagian orang semua. Ya, jadi hari ini kalau ada masalah berarti begini, Tuhan
Tuhan lagi menguji saya untuk ada nilai yang baru yang Tuhan tambahkan. Ya, di sekolah SD, SMP, SMU, mahasiswa, S1, S2, S3. Selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Tetapi bukankah ketika kita menyelesaikan karena kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam torang lihat hidup kita semakin indah, semakin kuat, semakin jadi berkat bagi banyak orang. Ya, semakin memegang tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi setiap orang. Dan semakin orang memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik. Dan di poin kedua, dikatakan begini, Ia menampakkan dirinya. Jadi tadi janji Tuhan itu ya dan amin. Percaya Bapak Ibu. Tidak ada satupun dalam firman Tuhan yang tidak akan digenapi. Tapi saya bilang yang lalu kemarin di dalam firman itu, kitab suci itu ada hukum, ya, ada perintah, ya, ada nasihat, ada janji Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, mari kita lihat ada perintah di dalamnya, di dalam firman Tuhan itu. Jadi untuk mendapatkan janji, lakukan ketaatan kita di hadapan Tuhan. Taat hanya sekecil saja, itu sangat berarti. Senang sekali Bapa di surga melihat ketaatan seorang anak yang begitu melakukan dengan ketulusan hati di hadapan Bapa di surga. Poin kedua, Ia menampakkan dirinya. Ini sesudah Yesus bangkit, ya. Di 1 Korintus 15 ayat 5-8 dikatakan begini, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Karena pada masa itu ada isu bahwa Tuhan itu tidak bangkit. Cuman jenazahnya itu disembunyikan oleh murid-murid Tuhan, oleh pengikut-pengikutnya begitu. Jadi ini firman yang menjadikan itu nyata, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat 6, sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi ada 500 orang. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7, selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku. Ya, ini Rasul Paulus, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi ini berbicara, kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus dan dia menampakkan diri kepada semua rasul. Jadi Bapak Ibu, kebenaran firman itu bukan yang seperti diisukan waktu itu 2000 tahun lalu bahwa tidak ada kebangkitan. Itu hanya isu belaka. Karena ada orang yang mengambil pada hari ketiga karena mereka sudah baca firman, ya. Firman itu kan sudah ada. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Jadi mereka merekayasa hoax bahwa mayat Tuhan Yesus itu diambil dan disembunyikan orang. Tapi kebenaran firman tidak bisa ditutup-tutupi. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi tidak ada yang bisa melawan kebenaran. Apa yang Tuhan sudah firmankan itu pasti terjadi. Jadi kebenaran tidak perlu dibela. Biar kebenaran itu menjadi bagian orang semua. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Dan di poin selanjutnya, di poin ada 1 Korintus 15, di poin ketiga, di iman atas kebangkitannya. Jadi ada 3 poin yang saya bagikan di siang hari ini. Pertama, tentang kebangkitannya menggenapkan semua yang telah tertulis. Poin kedua, Ia menampakkan dirinya. Jadi jelas, ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Dan iman atas kebangkitannya. Ya, iman atas kebangkitannya di poin ketiga di 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Tuhan tidak bangkit 2000 tahun lalu, sia-sia orang datang beribadah kepada Tuhan.
Ya, tapi jelas ya dan amin. Kristus dibangkitkan pada hari ketiga dalam tubuh kemuliaan. Ya, tubuh kemuliaan, dan kita tahu itu orang pun akan mengalami itu ketika orang mati secara tubuh, tapi kita kan ini manusia roh. Hanya tubuh ini yang dikuburkan. Tetapi kehidupan ilahi dalam setiap orang itu akan hidup dan itu akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang orang cemaskan dalam hidup ini menjalani hari. Semuanya itu akan berlalu, usia manusia pun akan berlalu, kehidupan tubuh kita akan berlalu. Mari bangun hal yang berdampak sampai di kekekalan. Kehidupan ilahi, jabatan akan berlalu, kekayaan akan berlalu ya. Semua yang orang miliki, pride, ya, nama baik, semua akan orang tinggalkan. Tetapi mari kehidupan yang ilahi di dalam setiap orang itu, orang mau hidupkan lebih lagi di tahun 2023 ini. Ya, tidak pandang Tuhan saya miskin dan Bapak Ibu, saya perkatakan Bapak Ibu orang yang kaya di mata Tuhan. Bapak Ibu berharga, saya dan Bapak Ibu berharga, mulia di mata Tuhan. Kita khusus spesial. Ya, dikasihi, disayangi, melebihi dari apapun. Ya, Tuhan sangat mengasihi orang. Biar kesadaran ini membuat cara pandang orang melihat hidup orang seperti Tuhan melihat. Jangan Tuhan melihat orang sangat dikasihi, dimuliakan, tapi kita sendiri yang merendahkan diri kita di dunia ini. Dan kita akhirnya ditipu, dibelenggu, diinjak oleh musuh dengan pikiran-pikiran. Padahal musuh itu sudah dikalahkan. Kan dia hanya seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang mau ditelannya. Ya, jadi dia cari mangsa, untuk siapa yang lemah di situ dia terkam. Padahal kekuatan kuasanya sudah dilucuti, dihancurkan, dilemahkan. Ya, jadi tidak ada lagi yang dapat mendakwa kita kecuali kita sendiri yang memberikan diri kita untuk didakwa. Jadi biar kebenaran ini kita lihat Tuhan memandang kita. Dan mari kita lihat diri kita seperti Tuhan memandang kita. Jangan lihat diri kita seperti orang memandang kita. Duh, dia mau bilang apa kita, Kang? Kita mau berdoa tabata-bata, dia mau bilang apa? Kan bukan kata-katanya, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Yang tidak terlihat itu yang lebih kekal daripada apa yang terlihat. Ya, jadi mungkin saya bicara di tempat ini Bapak Ibu, tapi yang tidak terlihat, bagaimana saya mau bangun pagi, berdoa, minta apa yang Tuhan kasih. Itu Bapak Ibu tidak tahu ya. Kita belajar kehidupan saya, bagaimana saya meresponi ketika ada orang yang membuli, ya, menganiaya seolah-olah perasaan saya. Jadi itu yang harus orang bangun kehidupan kita, bahwa tidak peduli apa kata orang. Saya hanya pegang apa kata Tuhan. Saya berharga dan mulia di mata Tuhan. Sehingga reaksi orang pasti akan berbeda. Karena itu akan masuk di pikiran, perasaan, menguasai pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus ada dalam hati dan sanubari itu orang. Kalau itu sudah ada di dalam, yang di luar tidak bisa mengobrak-abrik apa yang di dalam. Amin. Jadi sehingga kita akan melihat ada buah-buah pertumbuhan dalam hidup orang. Semakin sabar, semakin mengasihi. Ya, pertumbuhan itu harus jelas terlihat. Semakin baik, ya, semakin setia. Dan ada terakhir itu di buah-buah keseluruhan, penguasaan diri, semakin menguasai keadaan. Ya, tetap tenang menjalani sekalipun ada goncangan di depan, pasti tuntunan Tuhan itu jelas. Mundur Grace, belok kiri, maju supaya tidak tertabrak. Jadi tuntunan itu jelas dalam setiap orang karena kehidupan Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga tidak akan terpedaya dan kita tidak akan fokus mendengar tipuan-tipuan setan di sekeliling orang, Bapak Ibu. Jadi jangan takut setan yang di kegelapan, tapi justru kehidupan kita yang harus orang perkuat untuk orang lihat. Kehidupan Kristus itu sudah menghancurkan pekerjaan musuh di sekeliling kehidupan orang. Dan di Roma 10 ayat 9 sampai 11 dikatakan begini. 1 Korintus 15 ayat 17 dikatakan begini.
Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, jadi betapa, dan ayat 17, dan saudara-saudara benar-benar bodoh karena terus percaya bahwa Allah akan menyelamatkan saudara. Padahal saudara masih tetap menghadapi hukuman atas dosa saudara. Jadi biar kebangkitan hari ini momen yang terbaik, orang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Orang tidak akan lagi dibodohi oleh pekerjaan musuh yang membilang jangan usah percaya, tidak ada kuasa kebangkitan. Ya, ngana hidup begini terus Jo, ngana coba lihat keturunanmu begini, kamu itu begini, tidak. Kita percaya kita ini manusia ilahi, amin. Secara tubuh memang kita hidup dalam dunia, tetapi kita secara ilahi kita hidup di bawah kuasa otoritas Tuhan. Ya, dan ayat berikutnya, ayat terakhir. Kebenaran firman yang datang bagi setiap orang di Roma 9 ayat 10 sampai 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini yang harus kita perhatikan ya. Jaga hatimu baik-baik. Dan kedua, jaga perkataan mulut kita. Kalau hari ini mana yang lebih dominan orang percayai dan perkatakan. Karena apa yang orang percayai yang di dalam hati itu pasti akan keluar dan muncul di perkataan. Apakah pertengkaran setiap hari, pergumulan masalah yang orang sharingkan kiri kanan. Ya, tapi mari Tuhan sudah kasih kebenarannya bagi setiap orang. Datang kepada Tuhan. Satu kali selamanya dia sudah membenarkan kita, menyucikan kita. Mari pegang firman Tuhan. Ya, firman itu pribadi Allah sendiri dalam setiap orang. Taruh dalam hati kita, simpan hal-hal yang benar, firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Dan perkatakan firman Tuhan itu terang deklarasikan iman kita. Jangan tadi waktu pujian penyembahan, ada yang cuma berdiam, tidak mau bertepuk tangan. Padahal itu tanda kita, ekspresi kita, apa yang di dalam torang. Memang kalau orang terpengaruh dengan keadaan, tidak ada beras, tidak ada uang Tuhan, mau ibadah bagaimana. Tapi itu harus dilawan Bapak Ibu. Karena kekuatan yang dari dalam itu kuat sekali. Ada di dalam torang. Apakah torang hanya mau terpengaruh dengan keadaan? Berarti Bapak Ibu masih terbelenggu dengan musuh. Jangan-jangan ya. Mari hari ini ubah cara kita memandang tentang kehidupan kita. Betapa Tuhan sangat menghargai, menghormati, membuat orang bernilai. Dan orang sendiri yang menutup kehidupan orang, membuat orang hidup tertunduk, ya, malu dengan apa yang dilihat orang, malu karena keadaan susah, masih dalam keadaan sakit, ya tidak sembuh-sembuh. Tapi mari bangkit, Tuhan bilang kekuatan kuasanya diberikan bagi setiap orang, ya, sehingga kita akan mengalami sesuatu yang supranatural ilahi menjadi bagian kita. Karena sekali lagi saya bilang tidak ada yang dapat menolong kita, ya, selain kita sendiri yang berdiri di hadapan Tuhan, ya, memperjuangkan Tuhan, aku ini anakmu, aku ini hambamu, aku ini biji matamu. Dan aku tahu Tuhan engkau melihat aku begitu berharga dan mulia. Sehingga kita tidak akan memandang diri kita dengan hal-hal yang dunia labelkan dalam hidup kita. Oh, Bapak ini, dia kan begini. Ya, dari dulu kan dia begini, dia kan pernah begini. Tidak ya Bapak Ibu, jangan terintimidasi. Bangkit miliki mental pemenang, amin. Hadapi dan kita bersyukur, bersuka cita untuk semua yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang. Dan di ayat-ayat terakhir di Kisah Para Rasul 4 ayat 33 dikatakan begini. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Bulan ini kasih karunia Tuhan yang besar dicurahkan bagi setiap orang. Nikmati, alami, dan buktikan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Jadi di dalam kebangkitan kuasa Tuhan ada dikatakan Tuhan menceritakan tentang kerajaan Allah. Itu ada di PowerPoint kedua ya, di Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dikatakan begini. Kepada mereka
Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, kebangkitan Kristus satu hal yang Tuhan ceritakan. Jadi kita juga hari ini di kebenaran poin 3 tadi, rasul-rasul menceritakan kesaksian. Jadi mari kita bersaksi tentang kerajaan Allah. Ya, dikatakan kerajaan Allah bukan tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan Roh Kudus di dalam setiap orang. Jadi jangan keluhkan lagi mau makan apa Tuhan tahun depan. Mau tinggal di mana tahun depan. Tuhan sudah menyediakan. Mau kerja apa tahun depan. Ya, Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik buat anak-anaknya. Sedangkan nyawanya Tuhan berikan. Apalagi semua yang orang perlukan ketika orang menjalani kehidupan ini bersama dengan Dia. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Hari ini orang ada di dalam kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan. Dunia bergoncang hari-hari ini. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Kerajaan Tuhan tidak akan tergoncangkan ya. Berbicara goncang, saya ingat waktu awal pandemi itu ya di sini. Saya lihat ini, saya langsung memang Tuhan itu luar biasa. Waktu itu di semua mall ini sudah ditutup Bapak Ibu. Tapi gereja Tuhan tetap dibuka. Makanya ditutup begini, mereka semua menghentikan kontrak, berhenti dari kontrak di tempat ini. Tapi saya lihat Tuhan memberkati gereja Tuhan. Memang waktu itu orang tutup ada beberapa bulan, itu karena instruksi ketaatan kita kepada pemerintah. Tetapi yang konter-konter yang dibawa itu mereka mengungsi berhenti kontrak. Sampai saya bilang gini, Tuhan sekarang Tuhan lagi menggoncangkan seluruh area di kehidupan. Salah satu ekonomi, tapi kita lihat ke ekonomi kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan. Justru pada saat itu Bapak Ibu percaya ya. Justru ketika tutup pun persembahan Bapak Ibu taburan dari jemaat itu 2 kali lipat. Ya, ini kesaksian sampai saya bilang Tuhan memang kalau orang hidup dalam kerajaanmu tidak akan tergoncangkan. Jadi apa yang orang menangkan di alam spiritual itu pasti terjadi diikuti di alam jasmani. Jadi hari ini penderitaan kita hanya ada di jasmani. Ya, sakit penyakit, keuangan pasti hubungan. Jadi hari ini mari terobosi kehidupan spiritual kita. Mari masuk lebih dalam lagi dengan Tuhan. Temui Dia, Dia Bapa di surga. Kan waktu Tuhan mati tabir, tirai bait Allah itu terbelah 2. Artinya tidak ada lagi ruang Maha Kudus, ruang kudus, pelataran. Tidak ada lagi hanya imam yang bisa masuk untuk menerima sesuatu yang dari Tuhan. Tapi kita semua orang yang percaya di dalam namanya, yang menerima Dia sebagai Tuhan yang juru selamat pribadi, boleh masuk dengan penuh keberanian menghadap kepada takhta kasih karunia. Dan kita tidak akan, kalau dulu itu mau masuk sembarangan langsung mati, tapi kita justru mengalami kehidupan. Ya, jadi bayangkan Tuhan ubah kematian menjadi kehidupan, penderitaan menjadi sukacita, tari-tarian girang gembirang. Duka cita Tuhan gantikan dengan sukacita. Kemiskinan Tuhan gantikan dengan kelimpahan. Bukan hanya pas-pasan tapi kelimpahan. Betapa kita sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Hari ini mari biar kita pembawa firman Tuhan di mana kita pergi dan berada. Pembawa pesan, pembawa kesaksian. Karena dengan itu iblis dikalahkan. Ya, ketika orang deklarasikan kesaksian kita, iblis tahu iblis tidak akan menjamah. Dia ini anak raja, anak berkerajaan Allah. Karena di dalam kerajaan Allah itu ada raja, ada hukum kerajaan, ada undang-undang kerajaan tadi Mam katakan. Dan kita tahu raja di atas segala raja. Tuhan menyelesaikan karya salib untuk dia naik ke surga dan dia akan datang memerintah bersama-sama dengan umat-umatnya. Jadi Tuhanlah raja dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan hidup berbeda dengan kerajaan dunia. Kita memang ada di dunia, ada kerajaan dunia. Seperti kita hidup di Indonesia, ada hukum Indonesia. Tapi kita lebih tinggi lagi hidup di dalam kehidupan kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan. Itu secara spiritual ya. Jadi mari Bapak Ibu mau berjalan dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan hari-hari ini. Persiapkan dirimu karena kuasa kebangkitan Tuhan
Tuhan sudah anugerahkan dengan cuma-cuma. Semua karena kasih karunia Tuhan di dalam setiap kita. Ya, jadi bersyukur Bapak Ibu, tidak ada lagi yang ada dalam kuk perhambaan ya. Jangan orang jadi batu sandungan kepada orang lain. Suami istri terlebih, mari cuma hal kecil, tidak ada lagi pertengkaran yang hanya akan membuat perkataan-perkataan yang sia-sia diucapkan. Dan kita tahu kita hamba Tuhan. Apa yang kita perkatakan itu mau terjadi. Jadi kalau perkataan yang sia-sia, iblis, tadapa pangana. Jadi seperti dibilang, tadapa pangana. Jadi mari jangan buat kesempatan iblis mengambil keuntungan dalam setiap kehidupan orang. Bereskan hati kita, isi dengan kebenaran firman, dan jaga baik-baik perkataan mulut kita. Biar hanya kesaksian, kebaikan, kemurahan Tuhan yang kita alami. Jangan mulut badia marhati menggerutu dalam. Ya, itu berbahaya karena Tuhan tahu apa yang di dalam hati itu pasti keluar dari mulut. Ya, jadi kebenaran firman datang bagi setiap orang. Tidak ada lagi persungutan, ya, tapi selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk keuangan yang seret. Karena aku percaya aku hidup di keuangan kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan. Aku hidup bukan karena jumlah nilai uang di dunia, tapi aku hidup karena firman Tuhan ada dalam hidupku. Ya, sehingga kita akan melihat mujizat demi mujizat. Dunia melihat perbuatan Tuhan yang besar lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.